Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BJ Channel, channel yang membahas, mengulik tentang info-info sejarah menarik dan cerita-cerita unik di dunia ini sesuai dengan faktanya. Semoga channel ini bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kita ketahui bersama. Tahukah berai-beraiku semua, kopi bukanlah tanaman asli Indonesia. Kan tetapi, kopi itu berasal dari negara Afrika. Tapi kenapa bisa jadi sebuah minuman primadona di Indonesia? Bagaimana sejarahnya? Kok kopi bisa ada di Indonesia? Yuk, mari ikuti video kami kali ini sampai habis, sambil kita bahas satu persatu, serta agar tak gagal paham dan tidak menimbulkan kontroversi ke depannya. Kopi berasal dari biji tanaman yang bernama kopi, dihasilkan dari sangrai dan dihaluskan jadi bubuk. Kopi merupakan jenis minuman primadona di Indonesia, bahkan dunia, baik kalangan anak muda maupun kalangan tua. Bahkan ada istilah, kerja itu formalitas, ngopi itu rutinitas. Namun, di video kali ini, kami mengajak berai-beraiku semua untuk menyeduh kopi dulu sambil membahas fakta sejarah tentang kopi di Indonesia. Seruput kopimu berai. Dari berbagai sumber yang kami peroleh, dalam sejarahnya, penemuan biji kopi berawal sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Namun ada lagi yang berpendapat bahwa biji kopi ditemukan sejak tahun 850 Masehi. Akan tetapi, para ahli sejarah mencatatkan bahwasanya kopi berasal dari sebuah negara Afrika yang bernama negara Ethiopia, yang mana biji-biji kopi tersebut ditanami oleh penduduk lokal di dataran tinggi Ethiopia. Penanamannya diperkirakan pada abad ke-9. Ethiopia ini terletak di Afrika Timur. Di Ethiopia, biji kopi dikonsumsi dengan campuran lemak hewan serta anggur dengan tujuan untuk kebutuhan protein dan energi tubuh. Yang konon ceritanya, biji kopi ini merupakan sebuah penemuan yang tidak disengaja oleh seorang pengembala kambing, di mana kambing-kambing beliau memakan biji kopi, namun kambing-kambing beliau malah sehat dan bugar, bahkan gemuk-gemuk. Kejadian ini berlangsung tiap hari, sehingga menimbulkan sebuah tanda tanya pada si pengembala, yang pada akhirnya beliau pun mencoba memasak dan mengkonsumsinya. Beliau merasakan efek yang sangat fantastis, sehingga mulailah beliau mengajak warga setempat untuk mengkonsumsi serta menanam kopi. Kemudian berkembang dan menyebar ke negara-negara Afrika bagian timur. Dalam sejarahnya, kopi pertama kali dikuasai dan dimonopoli oleh para pedagang Arab lewat pelabuhan Mocha di negara Yaman, yang pada akhirnya diperdagangkan di Eropa dan Asia. Tahukah beraiku semua, istilah kopi Mocha yang kita kenal sekarang ini berasal dari pelabuhan Mocha, negara Yaman. Kopi masuk ke Indonesia pada tahun 1696 lewat Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC atau perusahaan dagang Belanda di bawah pimpinan Adrian van Onmen dari Malabar, India. Akan tetapi, kopi pertama kali di Indonesia mereka tanam di daerah Kedaung, dekat kota Batavia. Penanaman pertama ini mengalami kegagalan yang disebabkan oleh banjir serta gempa bumi pada masa itu. Akan tetapi, VOC tidak menyerah begitu saja. Di tahun berikutnya, mereka mendatangkan bibit tanaman kopi dari Malabar lagi dengan sistem stek, di mana penanaman kedua ini sangat berhasil dan menghasilkan bibit kopi unggul serta berkualitas tinggi. Maka pihak VOC mulailah mengembangbiakkan tanaman kopi dengan hasil bibit kedua atau hasil stek tadi, dan membuka lahan khusus untuk perkebunan kopi di Indonesia seperti di Sumatera, Sulawesi, dan Bali, serta seluruh pulau yang ada di Indonesia yang mereka kuasai. Dalam sejarahnya, sekitar tahun 1706, pertumbuhan kopi di Pulau Jawa, khususnya di sekitaran bantaran Sungai Ciliwung,
kopinya sangat ranum, bahkan semua berbuah sesuai dengan harapan para petinggi VOC. Sehingga para petinggi VOC pun mengirim contoh biji kopi dan bibit kopi ke kebun botani di Amsterdam, Belanda, dengan tujuan sebagai bahan penelitian yang hasilnya sangat di luar dugaan para petinggi VOC, yaitu berkualitas tinggi. Jenis kopi ini sekarang banyak kita temukan di daerah Sidikalang, Mandailing, serta Sumatera Barat. Sejarah juga pernah mencatatkan bahwasanya di tahun 1711, seorang bupati Cianjur yang bernama Raden Arya Wiratanu III mengirimkan kopi seberat 400 kg kopi ke Amsterdam yang sempat memecahkan rekor harga tertinggi pada saat lelang komoditi hasil perkebunan di pasar Eropa. Selang tak berapa lama, di tahun 1714, Raja Louis ke-14 dari Perancis meminta bibit tanaman kopi ke wali kota Amsterdam yang bernama Nicolas Witsen. Dengan alasan Raja Louis memperoleh informasi bahwa kopi yang berasal dari Pulau Jawa sangat berkualitas tinggi, serta karena harga tertinggi dalam lelang komoditi perkebunan di Amsterdam, yang konon katanya Raja Louis ke-14 sangat menginginkannya sebagai tambahan koleksi di kebun raya Jardin des Plantes di kota Paris, dengan jenis kopi Arabica var atau Typica. Perlu kita ketahui juga, tanaman kopi yang ada di Kepulauan Karibia bibitnya berasal dari kopi Jawa yang dibawa oleh perwira Angkatan Laut Prancis dari kebun raya Jardin des Plantes ke Martinique, koloni Prancis di Kepulauan Karibia, Amerika bagian selatan. Namun, di tahun 1726, suatu keajaiban terjadi. Kopi Jawa menguasai pasar hasil pertanian di Eropa, mengalahkan kopi Mocha dari negara Yaman, si sang penguasa pasar kopi Eropa di tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itulah, kopi yang dari Pulau Jawa di Eropa lebih dikenal dengan nama Java Coffee sampai sekarang. Perlu kita ketahui juga, bibit dari kopi yang diberikan Nicolas Witsen ke Raja Louis ke-14 sebenarnya tumbuh dan dibudidayakan di bantaran Sungai Ciliwung seperti Kampung Melayu dan Jatinegara, yang lebih dikenal dengan sebutan Master Cornelis pada masa itu, yang mana bibitnya dibawa VOC dari perkebunan kopi di negara Sri Lanka. Terlepas dari situ, bibit kopi Jawa ini dikirim juga ke Suriname yang bertujuan untuk ditanami di perkebunan VOC di Suriname di awal tahun 1720-an. Dan dari sini jualah kelak kopi Jawa menyebar sampai ke Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Pada awal-awal era kultur stelsel antara tahun 1830 sampai 1870, Belanda yang menguasai Indonesia pun mulai membuka lahan perkebunan khusus kopi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Berlanjut di tahun 1878, semua kopi yang berjenis Arabica di Indonesia rusak total dibuat oleh hama karat daun atau jamur pemakan daun. Sehingga di tahun 1880-an, Pulau Jawa pun mengalami penurunan dalam hal ekspor kopi ke pasar Eropa yang diperkirakan sekitar 120 ton kopi. Maka dari itu jualah pemerintah Belanda mendatangkan bibit kopi Liberica yang tahan banting akan hama. Kopi ini berasal dari negara Liberia. Namun, usaha tersebut sia-sia jua, sebab kopi Libericanya malah mati dimakan hama yang sama. Pemerintah Belanda pun tak putus asa. Sekitar tahun 1907, mereka mendatangkan jenis kopi baru yang berasal dari negara Ethiopia langsung, yang bernama kopi Robusta. Kali ini, usaha mereka berhasil dan kembali berjaya di Eropa, walau kalah saing dengan harga dari kopi Blue Mountain Geisha, sebuah kopi keturunan kopi Jawa
hasil persilangan kopi Jawa dengan bibit kopi lainnya. Dalam sejarahnya, kopi Blue Mountain Geisha ini 1 kilogramnya tembus di harga $1.000 kurs mata uang dolar sekarang. Dalam perkembangannya, setelah Belanda meninggalkan Indonesia, perkebunan kopi yang dulu dikuasai oleh orang Belanda sempat terhambat sebab banyak penduduk setempat merubah tanaman kopi menjadi tanaman palawija dan padi. Akan tetapi, berkat adanya nasionalisasi perkebunan ex-Hindia Belanda serta kesadaran para petani kopi akan nikmatnya hasil dan harga kopi di pasaran Indonesia serta dunia, perkebunan kopi pun mulai dikembangkan lagi dan makin membaik, bahkan berkembang pesat sampai sekarang. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi dunia terbaik saat ini dengan memperoleh peringkat 4 negara penghasil kopi terbesar di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Oke Bray, sekian dulu video dan pembahasan kita kali ini tentang fakta sejarah tentang kopi di Indonesia. Sebelum kami akhiri video ini, kami ucapkan terima kasih telah menonton video kami hari ini. Salam sehat dan doa terbaik buat kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan karena sakit itu mahal. Tunggu video-video dari kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video yang lebih menarik dan menambah wawasan kita bersama. Pantangin terus BJ Channel. Sampai ketemu di video selanjutnya.